Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibana wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi minal muhajirin wal ansar. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini bertepatan dengan 1 Rabiul Awal. Mudah-mudahan perkumpulan ini adalah perkumpulan bertandahnya kita adalah orang-orang yang selalu bersyukur. Bertandah kita adalah orang-orang yang selalu menghadirkan kapanpun, dimanapun, hanya kepada Sayyidil Wujud Muhammad. Karena kenikmatan yang paling besar, pertama Allah berikan keimanan dan Islam. Tetapi kenikmatan yang tidak dimiliki oleh siapapun, dari Adam sampai nanti, ada kenikmatan yang mana kita sebagai umat yang terbaik, yaitu umatnya Nabi Muhammad. Dan juga tidak lupa kita panjatkan salam kepada manusia yang hari ini kita memperingati hari kedatangan maulidnya beliau, hari kelahiran beliau, yang selalu mengangkat kedua tangannya hanya untuk umatnya, yang selalu mendoakan hanya untuk umatnya. Tidak lain adalah Nabi teragung dari seluruh makhluk Allah, Sayyidil Wujud Muhammad salawatuka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta keluarga beliau, beserta para anak keturunan beliau ila yaumiddin, dan beserta orang-orang yang selalu mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Setiap tahun kita memperingati hari kelahiran Rasul. Setiap tahun, mungkin bukan setiap tahun lagi, setiap hari. Ada yang malam Jumat, ada yang malam Senin, ada yang malam Sabtu. Kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Maulid artinya memperingati hari kedatangannya, lahirnya Nabi Muhammad. Maulud merayakan hari kelahirannya Nabi Muhammad. Kalau maulid merayakan hari kedatangannya. Tapi kalau maulud merayakan hari kelahirannya. Harus dibedakan. Maulid dengan maulud berbeda. Orang bilang maulud bid'ah. Maulid bid'ah juga. Yang dinamakan bid'ah, kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad bukan suatu yang bid'ah. Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad bukan suatu yang bid'ah. Tergantung yang datangnya. Kalau kedatangannya hanya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, hanya duduk untuk mendapatkan makanannya, itu bid'ah. Tapi kalau dia datang di acara maulidnya Nabi Muhammad untuk memuji Rasulullah, bukan suatu yang bid'ah. Itu adalah sesuatu yang mana tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap tahun kita memperingati. Sudah tahu kita kelahiran Nabi di tahun gajah. Ibunya, ibu yang terbaik, Sayyidati Aminah. Ibu yang pilihan Allah, dari keturunan yang terbaik. Ayah yang terbaik, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Seorang kedua ibu bapaknya ini, orang tuanya Sayyidil Wujud Muhammad adalah orang amantu billah, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dari pamannya, dari kedua orang tuanya maupun pamannya, Sayyidina Abu Thalib adalah yang mati dalam keadaan amantu billah, orang yang beriman kepada Allah, maupun kakeknya. Kelahiran Nabi Muhammad ini sudah di
diisyaratkan oleh seluruh para anbiya. Dari Adam sampai kepada Isa alaihissalam. Isa ini adalah Nabi yang ke-24. Nabi Allah Isa ini orangnya baik, kasih sayang dengan seluruh makhluk maupun dengan binatang. Dengan binatang ini penuh dengan kasih sayang. Orang-orang zaman dahulu Bani Israel ini menyangka bahwasanya Nabi Allah Isa ini adalah Nabi yang terakhir. Kenapa? Karena yang penuh dengan kasih sayang dengan seluruh makhluk. Tidak ada perbedaan. Putih, hitam, ras, tidak ada. Maupun dengan binatang, dia begitu cinta. Orang-orang menyangka Nabi Allah Isa, tapi Nabi Allah Isa pun pernah berkata, bukan aku seorang Nabi yang terakhir. Nanti akan datang seorang Nabi yang mana sama dengan aku, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta terhadap seluruh makhluknya, penuh dengan cinta kepada umatnya, tidak pernah membedakan. Tetapi cuma satu kelebihannya dia. Kelebihannya dia tidak dimiliki oleh Nabi siapapun, dari Adam sampai diriku. Apa itu? Al-Hamid. Beliau adalah orang yang paling terdekat dengan Allah. Kami dekat dengan Allah, tetapi tidak pernah mendapatkan julukan seperti Sayyidil Wujud Muhammad Al-Hamid, orang yang paling dekat kepada Allah. Makanya dahulu kala orang-orang memperingati, merayakan hari kedatangan. Hari kedatangan Nabi Muhammad sudah diperingati dari zaman dahulu kala. Tetapi kalau banyak orang di zaman sekarang, kalau dia bertentangan dengan maulid, dia menyangka maulid itu tidak benar, atau tidak berontak atau apalah macam-macam, berarti dia musuh dari Sayyidil Wujud Muhammad. Karena maulid ini sudah diperingati oleh zaman dahulu, dari zamannya Adam sampai kepada Isa sampai sekarang ini sudah diperingati hari kedatangan Nabi Muhammad. Kalau orang yang sudah menjadi musuhnya Sayyidil Wujud Muhammad, berarti dia adalah orang yang keluar dari ajaran Sayyidil Wujud Muhammad. Makanya kita harus memahami tentang maulid. Apa sih maksudnya kalau kita datang ke tempat maulid ini? Datangnya kita ke sini supaya bertambah rasa syukur kita kepada Allah. Kedatangan kita di rumahnya saudara Fahmi ini, saudara keluarganya Fahmi ini, adalah tanda syukurnya kita kepada Allah, yang mana kita dijadikan sebagai umat yang terbaik dari Nabi Muhammad, dan Nabi yang terbaik dari seluruh para anbiya. Allah saja memuji Nabi Muhammad. Allah. Adakah di dalam ayat Al-Quran yang memuji apa? Memerintahkan kita untuk memuji Allah? 6666. Kalau enggak salah tidak ada. Tetapi Allah memerintahkan kita untuk berselawat dengan Nabi Muhammad, ada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi. Apa tanda Rasul itu? Tandanya Allah berselawat dengan Nabi Muhammad, lil mahabbati Sayyidil Wujud Muhammad, karena kecintaannya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutus hanya membawa rahmat. Rasul diutus hanya untuk supaya kita mengenal Allah. Rasul dilahirkan di muka bumi ini hanya untuk kita mengetahui tentang Islam dari Sayyidil Wujud Muhammad, mengetahui tentang Allah Tuhan yang Maha Esa dari Sayyidil Wujud Muhammad, mengetahui yang benar dari Sayyidil Wujud Muhammad, mengetahui yang salah dari Sayyidil Wujud Muhammad. Adakah sesuatu kebaikan yang hanya timbul dari diri kita tanpa melalui Nabi Muhammad? Semuanya tidak ada.
Apa yang kita lakukan ini semuanya karena dilakukan oleh Sayyidil Wujud Muhammad. Dan kita ingin lupa dengan Rasul, ingin lupa dengan kebaikan Nabi Muhammad. Loh, kita sadar yang hadir di sini para ikhwat dan akhwat, para kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruhnya yang hadir. Tanyakan kepada diri Anda mengenal Allah dari mana? Anda bisa menyebut nama Allah dari mana? Kalau bukan dari Sayyidil Wujud Muhammad. Kalau kita ingin meringkas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mau mendalam lagi, siapa itu Sayyidil Wujud? Siapa itu Nabi Muhammad? Dari Adam sampai para anbiya, sampai Isa maupun sampai yaumul qiyamah nanti di mahsyar, wajib untuk memuji kepada Nabi Muhammad. Siapa dia sebenarnya ini? Siapa dia? Begitu besar pujiannya Allah kepada Nabi Muhammad. Kenapa seluruh para makhluk harus memuji Nabi Muhammad? Anda tahu kenapa Musa alaihi wassalam, ketika Nabi Allah Musa memerintahkan Sayyidil Wujud untuk kembali ke langit berapa kali? Bukan memerintahkan, sebenarnya bukan untuk memerintahkan mengurangi sholat, bukan. Ketika Musa bertanya, kenapa engkau memerintahkan Nabi Muhammad, kata Jibril, kata Sayyidina Musa, li'annahu, karena aku ingin melihat madhar min madhar Rabbul Alamin. Karena aku ingin melihat wajah yang mana wajah ini yang menyaksikan Allah, yang berhadapan langsung dengan Allah. Aku ingin melihat wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Adam pun pernah bertanya, Adam pun pernah berkata, laulaka Muhammad ma'araftu Rabbi. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka aku tidak akan mengenal kepada Allah. Nabi Adam, Nabi yang dijamin masuk surga, yang dijamin tidak punya dosa. Kalau dia tidak mengenal kepada Nabi Muhammad, maka dia tidak akan mengenal kepada Allah. Dan kita ingin tahu kenapa Nabi Muhammad diciptakan. Nabi Muhammad ini madhar min madhar Rabbul Alamin. Madharnya ini adalah menampakkan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Madharnya Allah. Kenapa? Karena dia diciptakan dari sebagian nurnya Allah. Kalau orang yang tidak mengenal kepada satu sama lain mungkin nggak tahu. Tetapi yang mengenal Allah hanya Sayyidil Wujud Muhammad. Dan yang mengenal Rasulullah hanya Allah Subhanahu wa taala. Madharnya Allah ini ya Sayyidil Wujud Muhammad. Adakah nabi yang lain menghadap Allah ini bertetapan langsung, ruhnya, jasadnya? Ada nggak? Selain Nabi Muhammad. Adakah selain Rasul, selain Nabi Muhammad yang selalu dipuji oleh Allah? Enggak. Kenapa kita tidak pernah memperingati hari haul? Kita bisa memperingati hari haulnya Datuk Pelampian, Guru Sekumpul dan para aulia. Tapi kenapa hari haulnya Nabi Muhammad tidak ada kita peringati? Ada enggak? Hari haul, hari wafatnya Nabi Muhammad. Tidak ada. Yang ada apa? Hari kedatangan lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasul nggak pernah beliau itu wafat. Beliau hanya berpindah alam. Kenapa? Karena sampai detik ini pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau diciptakan sampai yaumul kiamat adalah memperhatikan umatnya. Makanya setiap hari 100.000 malaikat, setiap detik, setiap 1 menit 100.000 malaikat. 1 menit dikali 60 dikali 24 jam, berapa kali dia melewati kuburnya Nabi? Setiap malaikat ini melewati kuburnya Nabi, malaikat ini berhenti ke Rasul.
menunjukkan amal kebaikan umatnya. Ya Rasulullah, ini amalmu fulan ibn fulan. Ini amalnya apa nah? Atau Rasul umay lanjinya apa? Kawin terus. Tahu-tahu melihat, nah apa orang baik, kata Rasulullah. Sama Rasul langsung diangkat tangannya. Ya Allah, tambahkan kebaikannya apa? Amin. Setiap hari. Tahu-tahu datang lagi malaikat membawa amal buruknya guru Fahri. Nah dia pulang. Temannya apa? Berbuat salah, berbuat dosa. Rasul nggak marah. Rasul mengangkat kedua tangannya, ya Allah, ampunilah umatku ini. Dan kalian datang ke sini, sebetulnya hakikatnya kalian datang ke rumah ini, ke rumah saudaranya, saudara Fahmi ini adalah bukan karena undangan saudara itu, hanya pelantara. Kalau tidak digerakkan hati kalian dengan Sayyidil Wujud Muhammad, nggak mungkin kalian akan datang ke sini. Semua yang datang ke sini adalah undangan dari Sayyidil Wujud Muhammad. Saudara-saudara, zaman sekarang ini kita lihat kenapa begitu besar bala yang Allah turunkan. Dari penyakit virus corona sampai ekonomi amburadul. Nah, hancur. Sebabnya kenapa? Banyak orang yang bersalawat, tetapi hanya bersalawat ini saja. Banyak orang mengatakan cinta dengan Nabi Muhammad, tapi hanya cinta di lisan. Tidak mau mempraktekkan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Intinya memperingati hari kelahiran Rasul ini bukan untuk sesuatu yang bid'ah, tetapi intinya melahirkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Intinya adalah kami, wahai Allah, wahai Tuhannya kami semua, kami bersyukur, kami mengucapkan syukur bahwasannya pada bulan ini adalah kelahiran Sayyidil Wujud Muhammad. Karena kelahiran Nabi Muhammad bukan di bulan Maulid. Setiap saat, setiap detik Sayyidil Wujud Muhammad itu lahir. Setiap saat. Jangan lupa kita dengan Rasul. Orang yang ahli ibadah akan dikumpulkan dengan orang yang ibadah. Tetapi orang ibadah ini belum tentu dia masuk ke dalam surganya Allah. Belum tentu. Orang yang ahli ibadah belum tentu bisa melihat wajahnya Sayyidil Wujud Muhammad. Orang yang ahli zikir akan berkumpul dengan orang yang ahli zikir. Dan orang ahli zikir ini belum tentu dia bisa masuk ke dalam surga. Belum terjamin. Dan juga belum tentu melihat wajahnya Nabi Muhammad. Tapi orang yang ahli salawat, setiap hari dia baca salawat. Artinya kalau orang ahli ibadah dengan orang ahli zikir ini begitu banyak sudah amalnya. Orang yang alim sudah macam-macam. Tapi kalau orang ahli salawat ini ibadahnya mungkin setahun sekali. Kayak apa, sholat tahajudnya sekali. Ya kalau apa? Nah, tapi apa banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Orang yang banyak salawat inilah yang pasti akan melihat wajahnya Nabi Muhammad. Orang yang membaca salawat ini pasti dia akan dijamin masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Kenapa? Begini Pak ceritanya. Kenapa salawat begitu agung? Allah Subhanahu wa Ta'ala nih pernah memerintahkan seluruh para malaikat. Seluruh para malaikat ini 70.000 malaikat, 70.000. Ada yang mengatakan 700.000 para malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat arasnya Allah, mengangkat. Para malaikat ini mengucapkan tasbih, tahmid, pujian kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lamman alaftu sanah. Sampai 1000 tahun. Sampai 1000 tahun mengangkat aras ini, mengucapkan pujian tasbih kepada Allah. Arasnya ini kadang mau ngangkat, berdiam aja.
berdiam. Kadang bergerak, ngangkat aja kada, berdiam. Para malaikat ini pun bertanya kepada Allah, ya Allah, sudah 1000 tahun kami memujimu, bertasbih kepadamu, beristighfar kepadamu, tapi kenapa arasmu tidak mau terangkat? Tahu-tahu apa ujar Allah Subhanahu wa taala? Ya malaikatihi, wahai para malaikatku, sallu ala habibi Muhammad. Salawatlah engkau kepada kekasihku Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 1000 tahun dia bertasbih, bertakbir, bertahmid, beristighfar kepada Allah, nggak mau bergerak. Ketika dia mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kadang menunggu 1000 tahun, harus ini pun naik. Para malaikat pun ta'ajub, bingung, bertanya-tanya kepada Allah, ya Rabb, kami tadi bertasbih, bertahmid, bertakbir dan beristighfar kepadamu selama 1000 tahun, arasmu tidak mau terangkat. Tetapi ketika kami satu kali membaca salawat kepada Nabi Muhammad, arasmu ini terangkat. Apa ini ya Allah? Apakah salawat ini lebih mulia dari tasbih? Apa kata Allah? Ya malaikati, wahai para malaikatku, apabila engkau bersalawat kepada Nabiku Muhammad, berarti engkau bertasbih kepada-Nya. Apabila engkau bersalawat kepada Nabiku Muhammad, berarti engkau beristighfar kepadaku. Apabila engkau bersalawat kepada Nabiku Muhammad, berarti engkau mengucapkan syukur kepadaku. Apabila engkau bertasbih kepadaku, berarti engkau mengagungkan namaku. Bayangkan. Artinya apa? Setiap kesusahan, apapun yang ada di dalam diri kita ini, cuma satu yang harus dihilangkan. Membaca apa? Hanya membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu. Lain dari itu kada ada. Lain dari itu kada ada. Lain dari itu kada ada. Selain istighfar, selain salawat enggak ada. Enggak ada yang lebih agung dari salawat. Kenapa? Karena Allahnya saja bersalawat. Tetapi ampun maaf, beribu-ribu maaf. Ketika kita sedang membaca sejarah Nabi, atau kita membaca maulid tiba, maulid haji, maulidul lamin, atau maulid berjanji dan yang lainnya, banyak orang yang mengatakan kadang-kadang pikiran orang saja. Maklum, harus dimaklumi. Orang ini berkata, kami mendengar baca bahasa Arab, kami tidak paham. Ampun maaf, yang sedang dibaca ini manusia teradu. Yang kalian bicarakan ini, yang sedang kalian peringati ini, manusia yang terabu, manusia yang kelak akan menolong kalian di akhirat. Amal ibadah kita belum tentu masuk ke surga, tapi mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad pasti masuk surga. Amal ibadah kita ini bisa membawa kita ke neraka, bisa membawa kita ke surga. Hanya itu. Ampun maaf, beribu-ribu maaf ketika kalian sedang membaca maulid Nabi Muhammad maupun tidak paham bahasa Arab, tapi sedang membaca orang, sedang bersalawat, sedang bermaulid, membaca maulid ini. Alangkah baik berdiam sejenak, mendengarkan maupun tidak paham. Kenapa? Karena di waktu itu Sayyidil Wujud itu hadir. Jangan kita menganggap kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad itu Nabi tidak menjawab salam kita. Orang yang bodoh saja yang mempunyai pikiran semacam itu. Sekali kita menjawab, kita memberi salam kepada Nabi Muhammad, Nabi menjawab salam kita. Tapi karena kita nggak mendengar jawaban Nabi. Kenapa? Karena kuping kita ini sudah penuh dengan kemaksiatan. Sudah penuh dengan kemaksiatan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, memperingati maulid ini adalah tanda kesyukuran kita kepada Allah. Bukan sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang harus kewajiban kita sebagai umat dari umatnya Nabi Muhammad.
Karena memperingati ini, setiap kita keluar dari tempat maulid acara, sebelum kita keluar melangkahi bumi, keluar dari rumah ini, halaman rumah ini, Allah sudah mengabulkan seluruh hajat kita. Sebelum kita keluar dari tempat acara maulid ini, Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Kenapa? Karena kita memperingati Sayyidil Wujud Muhammad. Karena kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Jangan mencari sesuatu yang tidak ada. Cari sesuatu yang nampak, yaitu Sayyidil Wujud Muhammad. Pegang teguh kepada Rasul. Jangan kalian lepas Sayyidil Wujud Muhammad. Sejenak maupun sedetik, tetap kalian. Alhamdulillah di sini banyak. Di Bintulu ini ada kubur Darun Nafis. Saya pernah ke sini dari 2002. Waktu itu Darun Nafis masih jalan hutan. Saya dengan Haji Sahril dulu yang membangun jalan itu. Nah, Pak Nur Aidi kalau nggak salah bupatinya waktu itu, dibetulkan itu jalan. Dulu kepala desanya kan sebelah sana rumahnya, saya nggak tahu lagi. Saya dulu sering ke situ. Ya sampai hari ini, karena bukan saja di Kelua ada kuburnya Darun Nafis, di Kelua ada para habaib. Di Kelua ini ada habaib yang asli dari kota kelahiran di sini. Ambuko, Habib Jenderal Bintang 12. Nah, jadi Bintang 12 belum Bintang 15 Pak. Habib Kudin. Nah itu, mudah-mudahan beliau dengan hurufnya panjang umur, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Yang ada, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kenikmatan oleh Allah. Begitu juga para jamaah yang hadir di sini. Buahan hurufnya apa, mungkin nufus ini yang baca maulid, mudah-mudahan mereka kelak di akhirat pun akan membaca maulid di hadapan kita. Yang terpenting cuma satu, jangan jauh dengan Nabi. Kalian memandang para durian, berarti kalian memandang wajahnya Nabi Muhammad. Kalian menyentuh duriannya Rasul kalian sentuh, berarti kalian menyentuh Nabi Muhammad. Saya atas nama mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah memperingati hari kelahiran Datuk kami Muhammad. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan yang memperingati ini, apapun yang dia keluarkan, Allah gantikan 1000 kali. Mudah-mudahan tempat ini Allah kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan para jamaah di daerah RT ini 5 dan seluruh para Binturu ini, mudah-mudahan Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Bi haqqi Muhammad wa ali Muhammad. Ampun maaf, beribu-ribu maaf. Fahmi, Bapak Fahmi, anggota DPRD Pak. Kadang awal-awas, habis wassalam, saya langsung pulang. Ada acara pulang Pak. Nah, kadang awal-awas. Nah itu. Yang terpenting saya hadirnya saya ini adalah untuk kita gembira sama-sama mensyukuri atas kelahiran Nabi Muhammad. Mudah-mudahan apa, nah baik. Jadi membaca maulid, membaca Al-Quran ya kan, gigi kada ada tetap fasih. Giginya ampe dah. Makanya ada apa pantun. Ulun dapat dari Guru Fahri. Nah, pantunnya. Nah, silsilahnya ada. Guru Fahri dari Habibudin dan ini dari Ujar Guru Fahri, ya, bukan ujar kupal. Gugur iman karena nafsu. Ya kalau bro, gugur bunga karena rayu. Gugur gigi karena palsu. Maaf yang punya gigi palsu. Ya. Tapi sih yang memakai kadang pakai gigi palsu, makanya pas dia membaca Al-Quran suaranya tinggi, nggak copot giginya. Ya pada. Syukur, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan
pertemuan ini membawa keberkahan. Mudah-mudahan pertemuan ini kita bertemu kelak di akhirat bersama Nabi Muhammad. Allahumma a'inna ala dzalik wa amitna ala dzalik. Ansurna fi zumrati ma'a Muhammadin wa ala Muhammad ma'a Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua dihidupkan bersama Nabi Muhammad, dibangkitkan bersama Nabi Muhammad, dimatikan bersama Nabi Muhammad dengan orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Fahmi, mudah-mudahan menjadi Bupati Tanjung Tabalong. Langsung Fahmi dipecat dari PPS. Tapi ini bukan kampanye. Nah itu, tapi mudah-mudahan Sidin jadi bupati, ya kan? Jadi bupati, jadi wakil bupati. Kenapa tim? Ulun yang menjual pak, ya kan? Awal di aspal, sampai sekarang di aspal. Tapi untung-untung pas ngundang lah jadi berfoto. Kenapa? Ulun berjanji pak pengen menghap aspal tempat dia. Syukur kan? Mudah-mudahan kita bertemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.